Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang terlihat begitu percaya diri, bahkan terlalu berlebihan? Mereka selalu ingin menjadi pusat perhatian dan cenderung tidak peduli pada perasaan orang lain. Ini mungkin lebih dari sekedar sifat. Bisa jadi ini adalah tanda gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder atau disingkat NPD. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam tentang apa itu gangguan kepribadian narsistik, gejala-gejalanya, bagaimana hal ini memengaruhi kehidupan seseorang, hingga cara menghadapinya. Sebuah perjalanan yang tidak hanya akan membuka mata, tetapi juga memberi wawasan baru tentang pentingnya memahami kesehatan mental. Kita harus tahu apa itu gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian narsistik adalah salah satu jenis gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola pikir dan perilaku yang berpusat pada diri sendiri. Kebutuhan akan perhatian berlebih, serta kurangnya empati terhadap orang lain. Menurut panduan diagnostik yang digunakan para profesional kesehatan mental, NPD dikategorikan sebagai gangguan kepribadian klaster B yang melibatkan emosi tidak stabil, perilaku dramatis, dan seringkali manipulatif. Namun, jangan salah paham. Tidak semua orang yang percaya diri atau ambisius memiliki gangguan ini. NPD adalah kondisi yang jauh lebih kompleks dan seringkali sulit dikenali, bahkan oleh individu yang mengalaminya sendiri. Narsisme sebenarnya adalah spektrum. Di satu ujung ada kepercayaan diri yang sehat. Tapi di ujung lain ada narsisme patologis yang berujung pada gangguan kepribadian. Lalu, apa saja gejala utama NPD? Ada 5 gejala utama yang sering dikaitkan dengan gangguan kepribadian narsistik. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, merasa diri lebih penting daripada orang lain. Orang dengan NPD sering merasa dirinya spesial dan unik. Mereka ingin diakui sebagai superior, bahkan ketika tidak ada alasan yang jelas untuk itu. Kedua, kebutuhan berlebih akan pujian. Pujian adalah bahan bakar mereka. Tanpa itu, mereka merasa kosong atau tidak berarti. Mereka cenderung mencari validasi dari orang lain secara terus-menerus. Ketiga, kurangnya empati. Mereka sulit, bahkan tidak bisa memahami perasaan orang lain. Ketika seseorang merasa terluka akibat perkataan atau tindakan mereka, responsnya seringkali dingin atau defensif. Keempat, fantasi tentang keberhasilan, kekuatan, dan kecantikan. Pikiran mereka sering dipenuhi dengan fantasi menjadi sangat sukses, kuat, atau dikagumi banyak orang. Ini menjadi pelarian dari kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka. Kelima, cenderung memanfaatkan orang lain. Hubungan dengan orang narsistik seringkali terasa berat sebelah. Mereka menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi mereka tanpa memikirkan dampaknya. Namun, apa dampak NPD pada kehidupan seseorang? NPD tidak hanya memengaruhi orang yang mengalaminya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Dalam hubungan pribadi, orang dengan NPD seringkali mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat. Hubungan mereka sering penuh konflik karena kurangnya empati dan kebutuhan konstan untuk dikagumi. Lalu dalam lingkungan kerja, mereka mungkin tampil sebagai individu ambisius dan berprestasi tinggi. Namun, sifat mereka yang manipulatif dan kurangnya empati bisa menciptakan konflik dengan kolega. Terakhir, adanya dampak pada kesehatan mental. Ironisnya, di balik rasa percaya diri yang terlihat, banyak individu dengan NPD sebenarnya merasa sangat rapuh. Mereka bisa mengalami depresi, kecemasan, bahkan kecanduan ketika menghadapi kegagalan atau penolakan. Tapi, apa penyebab seseorang mempunyai kepribadian NPD? Penyebab pasti NPD belum sepenuhnya dipahami, tetapi ada beberapa faktor yang diyakini berkontribusi adanya kontribusi dengan pola asuh di masa kecil. Anak-anak yang tumbuh dengan pola asuh yang terlalu memanjakan atau terlalu keras mungkin lebih rentan mengembangkan NPD. Adanya trauma atau pengalaman buruk. Pengalaman traumatis seperti penolakan atau kehilangan bisa memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Adanya faktor genetik dan biologis. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dan struktur otak tertentu juga berperan dalam memengaruhi risiko seseorang mengalami NPD. Bagaimana cara menghadapi dan mengobati NPD? Meskipun NPD adalah gangguan yang kompleks, ada cara untuk mengatasinya. Pertama, psikoterapi. Terapi, terutama terapi berbasis wawasan seperti cognitive behavioral therapy, dapat membantu individu dengan NPD memahami pola pikir dan perilaku mereka. Kedua, meningkatkan kesadaran diri. Proses ini membutuhkan waktu, tetapi sangat penting.
Dengan bantuan profesional, mereka bisa mulai mengenali dampak perilaku mereka pada orang lain. Ketiga, dukungan keluarga dan teman. Lingkungan yang mendukung dapat membantu individu dengan NPD untuk merasa diterima, meskipun perjalanan penyembuhan mereka mungkin tidak mudah. Keempat, mengelola ekspektasi. Untuk orang-orang di sekitar individu dengan NPD, penting untuk memiliki ekspektasi realistis dan menjaga batasan yang sehat. Gangguan kepribadian narsistik bukanlah sesuatu yang harus dihakimi, tetapi dipahami. Dengan meningkatkan kesadaran, kamu tidak hanya membantu dirimu sendiri tetapi juga orang-orang di sekitarmu. Ingat, tidak ada salahnya mencari bantuan jika kamu merasa kesulitan menghadapi seseorang dengan NPD atau bahkan jika kamu mencurigai memiliki gejala tersebut. Kesehatan mental adalah perjalanan dan setiap langkah kecil menuju pemahaman adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kamu suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video Kegagalan selanjutnya.